Halo pemirsa yang berbahagia, kembali berjumpa bersama channel Ari Poncowolo untuk membahas kisah-kisah cerita seputar pewayangan Jawa. Terima kasih yang telah subscribe dan setia menunggu update-update terbaru video seputar pewayangan Jawa. Yang belum subscribe, yuk subscribe untuk bersama. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Pada video kali ini akan mengulas tokoh pewayangan Jawa yang mungkin di masyarakat belum begitu familiar, bahkan di kalangan penggemar pewayangan Jawa sekalipun, Sang Hyang Rudra. Siapa itu Sang Hyang Rudra? Simak terus, jangan kemana-mana. Sang Hyang Rudra atau Sang Hyang Ludra, juga dipanggil dengan Sang Hyang Bathara Kala Ludra, merupakan tokoh pewayangan yang juga ada dalam cerita pewayangan Jawa. Tokoh pewayangan yang memang kurang begitu familiar di masyarakat, bahkan bagi penggemar pewayangan Jawa sekalipun, karena memang Sang Hyang Rudra hanya muncul pada lakon-lakon kadewatan atau istilah dalam pewayangan Jawa lakon tuwek atau lakon tua. Yang pertama, mari membahas silsilah dari Sang Hyang Rudra. Dalam cerita pewayangan Jawa, Sang Hyang Rudra diceritakan merupakan putra sulung dari Sang Hyang Tunggal dari Dewi Darmani atau Dewi Darmani. Sang Hyang Rudra mempunyai dua saudara kandung, yakni Bathari Darmastuti dan juga Sang Hyang Dewanjali. Sementara itu, untuk sanggit lain mempunyai satu adik lagi, yakni Sang Hyang Rancasan. Sang Hyang Rudra juga mempunyai tiga saudara lain, yakni saudara lain ibu. Mereka adalah Sang Hyang Tejomoyo, Sang Hyang Ismoyo, dan juga Sang Hyang Manikmoyo. Tiga putra dari Sang Hyang Tunggal dari istri keduanya, yakni Dewi Wiranti atau Dewi Rekotowati. Berbeda dengan Sang Hyang Rudra, tiga tokoh ini merupakan dewa yang berwujud jasmani dan juga rohani, karena Sang Hyang Rudra diceritakan merupakan dewa yang berwujud ahyan atau berbadan halus. Berikutnya adalah tempat tinggal dari Sang Hyang Kala Ludra. Sang Hyang Ludra diceritakan bertempat tinggal di Kayangan Keling, yakni kayangan pemberian dari ayahnya, Sang Hyang Tunggal. Kala Sang Hyang Tunggal saat itu melakukan perjalanan untuk memperoleh istri lagi yang dapat memberikannya keturunan berbadan jasmani dan juga berbadan rohani. Di Kayangan Keling, Sang Hyang Ludra bergelar Sang Hyang Darmadewa. Dalam cerita pewayangan Jawa, Sang Hyang Rudra mempunyai sifat serakah, ingin menang sendiri, iri, dan juga tidak suka akan pencapaian dari para saudaranya, yang membuat Sang Hyang Rudra merupakan simbol pusat dari para tokoh Angkara Murka, karena merupakan dewanya Angkara Murka. Bahkan sekelas Bathari Durga sekalipun pada akhir zaman Purwa merupakan pemuja dari Sang Hyang Kala Ludra. Sebagai contoh adalah pada kisah penobatan Sang Hyang Manikmoyo sebagai rajanya para dewa di Kayangan bergelar Bathara Guru. Sang Hyang Rudra ngeraman atau hendak merebut tahta dari pemimpin para dewa tersebut karena beranggapan bahwa dirinya lebih tua dan juga lebih berhak daripada Sang Hyang Manikmoyo. Dan pada saat itu Sang Hyang Rudra dikalahkan oleh Sang Hyang Ismoyo atau Semar.
Sang Hyang Rudra yang kalah dan gagal merebut tahta dari Bathara Guru tidak berhenti sampai di situ, karena dikisahkan Sang Hyang Rudra menjelma sebagai kaum raksasa dan juga kaum buta, guna menurunkan raja-raja buta dan juga raja raksasa yang sangat sakti. Bahkan, Sang Hyang Rudra tidak segan memberikan kekuatan kepada tokoh Angkara Murka, dengan tujuan kelak akan balas dendam kepada Kahyangan Suralaya. Terbukti, pada cerita pewayangan Jawa begitu banyak para raksasa atau raja buta yang sangat sakti dan juga mampu membuat kacau Kahyangan karena cukup sulit dikalahkan oleh para dewa sekalipun. Maka dari itu, dalam cerita pewayangan Jawa, Sang Hyang Rudra merupakan dewanya para tokoh Angkara Murka, dewanya kaum buta dan juga kaum raksasa. Bahkan Bathari Durga sekalipun juga pemuja dari Sang Hyang Rudra. Sebagai contoh, para tokoh yang merupakan pemuja dari Sang Hyang Rudra adalah Prabu Hiranyakasipu, raja pertama dari kerajaan Ngalengkodirojo. Lalu ada Prabu Nilaludra dari kerajaan Tasikwaja yang kala itu dikalahkan oleh Sang Hyang Bathara Gana atau Bathara Ganesha. Lalu pada akhir zaman Purwa Mahabharata ada Prabu Jarasandha sebagai pemuja dari Sang Hyang Rudra dan kala itu dikalahkan oleh Raden Werkudara atau Raden Bimasena. Demikian ulasan singkat mengenai tokoh pewayangan Jawa yang mungkin memang begitu kurang familiar di kalangan masyarakat. Bahkan bagi penggemar pewayangan Jawa sekalipun, Sang Hyang Rudra, dewanya para tokoh Angkara Murka, bahkan dipuja oleh Bathari Durga yang merupakan pusat dari Angkara Murka dalam cerita pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak, mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Poncowolo. Aktifkan juga notifikasinya agar mendapat pemberitahuan setiap channel Ari Poncowolo upload video-video terbaru. Terima kasih atas waktunya menyimak, mohon maaf karena pasti banyak kurangnya. Video ini hanya merupakan salah satu sanggit yang ada dalam cerita pewayangan Jawa. Sampai jumpa lagi.